Oke, kita akan langsung menyapa ya, Bay ya. Ya. Dua orang narasumber kita sudah hadir di studio. Saya akan sapa, ada Pak Idam Holik, Komisioner KPU, dan juga Mas Kurnia Ramadana, peneliti ICW. Selamat pagi semuanya, salam Selamat sehat. pagi. Terima kasih ya sudah meluangkan waktu hadir Sama-sama, pagi-pagi. Mbak. Makasih Habis nonton juga. bola kayaknya. Kalau Pak Idam, Oh iya, Pak Idam enggak. rapat. Saya jam sampai 1. dini hari di kantor. Oke, tapi terlepas dari nonton bola atau enggak Ya. baik, nanti kita akan bahas di segmen berikutnya. Tapi saya mau ke Mas Kurnia dulu deh. Mas Kurnia, ini kan teman-teman ICW kemarin sempat mengeluarkan statement ya bahwa ada potensi kecurangan dalam proses verifikasi faktual partai politik. Itu indikatornya dari mana sih, Mas? Ya, sebenarnya ada dua hal ya. Yang pertama, sudah banyak sebenarnya dikeluhkan dalam konteks sistem informasi partai politik atau SIPOL. Satu sisi ini memang memudahkan partai politik, tapi masyarakat tidak bisa melihat bagaimana proses perkembangan verifikasi yang dilakukan oleh KPU. Apa yang ingin kita lihat tentu bukan informasi data pribadi karena kami memahami ada batasan-batasan tertentu, tapi misalnya partai A itu kekurangannya apa, perkembangannya seperti apa, kalau di daerah A kekurangannya apa untuk verifikasi dan lain Memenuhi syarat sebagainya. atau enggak, Itu kan begitu ya? tidak diketahui. Dan kemarin itu meledak pemberitaannya di hari Senin, ada sejumlah komisioner KPU daerah, kabupaten dan kota yang mengatakan secara terbuka ada indikasi praktik kecurangan. Ada isu manipulasi data, ada isu intervensi dan intimidasi. Yang dilakukan oleh siapa? Yang diduga dilakukan oleh pejabat struktural KPU. Ada beberapa daerah di sini saya catat, ada Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, NTT, Jatim, Bali, Kalteng, Aceh. 7 daerah. Ada banyak lagi yang lain sebenarnya yang masuk informasi ke kami. Kalau 1-2 mungkin bisa jadi itu dihiraukan begitu saja. Tapi kalau sudah banyak seperti ini, harus ada tindakan yang konkret. Sementara hari ini KPU akan mengumumkan penetapan peserta pemilu. Itu yang menjadi kekhawatiran kita semua kalau tidak ada mekanisme investigasi yang serius. Oke. Bukan hanya investigasi keluar kepada penyelenggara pemilu daerah, tapi investigasi ke internal KPU. Benarkah ada instruksi seperti itu untuk mengubah status partai politik dari tidak memenuhi syarat menjadi memenuhi Oke, syarat? Mas Kurnia, Itu poin utama. gini, sebelum saya ke Pak Idam ya, begini Mas Kurnia, tadi kan ada 7 daerah yang sempat melaporkan ke teman-teman ICW. Ya. Itu tapi ICW sendiri sudah melakukan investigasi soal ini, ada data-data apa saja yang dimiliki untuk menguatkan itu? Iya, sebenarnya 7 daerah itu beragam ya. Ada yang masuk informasi ke kami, ada juga yang diberitakan oleh media massa. Ada Tempo kemarin dan Halaman 1 Kompas kemarin. Kalau ditanya apakah buktinya ada sama kami, buktinya ada. Bahkan tidak hanya dokumen, bahkan kami memiliki rekaman audio yang bisa mengonfirmasi apa yang kami sampaikan beberapa hari ini. Tentu informasi itu bisa kami pertanggungjawabkan dan di satu sisi kami juga ingin menjamin kerahasiaan dari pelapor karena khawatir juga ada intimidasi lanjutan yang didapatkan oleh mereka. Oke, Gitu. Pak Idam langsung menjawab. Ya, saya mendengar penjelasan beliau begitu seram sekali pemilu ini. Ya. Dan kita mesti ingat penyelenggaraan tahapan itu dilakukan secara terbuka. Ya, jadi saya pikir kita harus benar dalam memahami tentang bagaimana pemilu diselenggarakan. Dan menurut saya, ya kita harus bisa melihat bagaimana fakta yang terjadi pada saat verifikasi faktual. Verifikasi faktual itu tidak bersifat tertutup. Semua bisa disaksikan oleh siapapun. Itu. Oke, tapi tadi dijawab dulu Pak Idam, tadi kan Ya. Mas Kurnia sempat mengatakan bahwa ada data-data yang dimiliki oleh teman-teman ICW, misalnya dokumen, terus kemudian rekaman suara. Ini yang kemudian menguatkan ada kecurangan di 7 daerah itu. Ada instruksi nggak tadi kalau kata? Ya saya sih belum tahu Betul nggak ya, itu? apakah beliau sudah lakukan verifikasi atau tidak, ya saya belum tahu. Tapi yang jelas kami sebagai lembaga penyelenggara pemilu dan kami komitmen untuk mewujudkan pemilu yang partisipatif, apa yang beliau sampaikan tentu kami dengar. Oke. Kan gitu kan? Oke. Ya. Nah, tapi dengan adanya laporan seperti itu internal gitu, internalnya KPU bagaimana? Ya kami akan menindaklanjuti dan semalam ketua kami menjelaskan bahwa kalau memang ada hal-hal yang memang itu memang faktual, ya kita akan tindaklanjutin seperti itu karena ada pengawasan internal dan itu sudah disampaikan ke media. Berarti sekarang posisinya adalah mau investigasi internal. Apakah tapi informasi-informasi yang disampaikan tadi oleh Mas Kurnia, ada instruksi-instruksi dari kepala KPU daerah gitu agar verifikasi terhadap parpol-parpol di sejumlah daerah yang tadi disebutkan itu Nah, ini kan memang berlangsung. problemnya begini, di setiap tingkatan itu ada proses rekap.
rekap itu dilakukan secara terbuka. Dan di sana tidak hanya elo partai, tapi semua pihak yang terkait di pemilu diundang. Gitu. Oke, jadi artinya akan melakukan proses investigasi dulu ya. Ya kami akan Karena belum tahu menindaklanjuti. berarti ya, apakah memang betul data yang disampaikan oleh Mas Kurniawan atau tidak begitu ya? Itu betul atau tidak Ya, masih diinvestigasi dulu. Sebelum saya Kami ke sih Mas baru Kurnia. mendengar secara langsung oleh beliau kan di sini. Oke. Kami hanya baca di media saja, karena beliau memang tokoh media kan. Oke. Oke, baik. Nanti saya ke Mas Kurnia lagi ya, tapi kita harus jeda terlebih dahulu ya. Apa kabar Indonesia Pagi akan kembali sesaat lagi.